Bab 561. Cahaya bulan yang memerah. Bukankah kau salah satunya, kata Liang Ruoxu. Bahkan wanita seperti Presiden Ji pun pernah ditipu olehmu. Kalau orang biasa, mereka pasti sudah dipermainkan sampai mati olehmu. Semua adil dalam cinta dan perang. Kalau tidak, ibuku pasti sudah membacokku sampai mati, bahkan tanpa bantuan Ji Qingyan. Bibi sangat menyukai Presiden Ji, kan? Kamu nggak lihat dia sudah manggil menantunya. Kalau dia nggak suka, dia nggak akan manggilnya begitu. Setelah beberapa detik ragu-ragu, Liang Ruoxu bertanya. Katakan padaku, jika gadis pertama yang kau bawa kembali bukan Presiden Ji, bukankah situasinya akan berbeda? Pertanyaan ini membuat Lin Yi bingung. Ji Qingyan memang luar biasa, siapapun yang melihatnya pasti akan menyukainya. Akan tetapi, tak seorang pun wanita di sampingnya yang tampak kekurangan. Bahkan jika dia membawa Wang Ying kembali, Ibu Wang mungkin masih menyukainya. Namun, dia tetaplah seorang wanita tradisional. Dia mungkin memiliki pemikiran-pemikiran feodal. Jika orang pertama yang dibawanya kembali bukanlah Ji Qingyan, segalanya mungkin berbeda. Bagi Ibu Wang, kesetiaan kepada wanita pertama tetaplah sangat penting. Wanita pertama akan selalu diakui sebagai menantunya. Jika Lin Yi membawa orang lain kembali terlebih dahulu, bahkan jika dia bertemu Ji Qingyan di masa depan, dia tidak akan mengakuinya. Itu sangat mungkin, kata Lin Yi. Dia sudah tua. Dia sebenarnya tidak punya persyaratan apapun untuk mencarikan pasangan bagi anak-anaknya. Selama anak itu perempuan lawan jenis, dia akan tetap begitu selama anak itu masih hidup. Itu bukan berarti kamu tidak perlu lagi mengambil tindakan pencegahan. Dari cara bicaramu, seolah-olah tidak ada anak muda yang lebih tua di dunia ini. Baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Ayo kita langsung ke intinya. Lin Yi mengembalikan dokumen di sakunya kepada Liang Ruoxu. Tanda tangani dan tinggalkan salinannya. Sisanya akan saya kirimkan kembali ke Zhao Wen. Ketiga permintaan Lin Yi yang tercantum pada dokumen tersebut semuanya bermanfaat bagi negara dan rakyat. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak mendapatkan apa-apa dari ini. Sejak saya masih kecil, ibu saya selalu berpesan kepada saya bahwa anak-anak dari keluarga miskin harus berani mengambil alih kepemimpinan sejak dini dan menjadi. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti bicara omong kosong. Aku takut kau akan membodohiku sampai mati. Kalau begitu cepat tanda tangani. Usahakan untuk naik jabatan secepat mungkin. Saat itu tiba, Zonghai akan menjadi milik kita. Kalau ada yang berani menindasku, aku akan teriak sekeras-kerasnya. Di seluruh Zonghai, siapa lagi yang berani menyentuhku, Lin Yi? Baiklah, lebih serius lagi. Liang Ruo menutup mulutnya dan tersenyum. Bahkan sekarang, tidak ada seorang pun di Zonghai yang berani menyentuhmu. Kalau begitu cepat tanda tangani. Ini akan berlaku setelah kamu menandatanganinya, kata Lin Yi. Dalam beberapa menit Anda ragu-ragu, lebih banyak orang mungkin menghabiskan uang selangit untuk menemui dokter. Liang Ruoxu menarik napas dalam-dalam. Lin Yi, terima kasih telah melakukan ini. Saya tidak berani berkata apa-apa lagi. Dengan pencapaian ini, menjadi anggota Komite Nasional bukanlah masalah bagi saya. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Lebih baik kau melindungiku karena kau hebat. Lin Yi meregangkan badan. Aku mau tidur lagi. Masukkan saja ke tasku setelah menandatangani kontrak. Jangan cuma tidur. Pikirkan dulu bagaimana cara menghadapi berita negatifnya. Aku akan melakukannya setelah aku tidur. Juga, apakah kamu yakin akan mengundurkan diri? Tanya Liang Ruoxu. Besok pagi, setelah selesai dengan Moody Waters, saya akan pergi ke rumah sakit pada sore hari untuk menyerahkan surat pengunduran diri saya. Apakah kamu butuh bantuanku? Tidak. Ini hanya masalah kecil. Aku bisa mengurusnya sendiri. Dengan sekali klik, Lin Yi menutup pintu dan bersiap untuk tidur. Suara mendesing. Melihat dokumen di meja kopi, Liang Ruoxu menarik napas dalam-dalam. Dia tahu lebih baik daripada siapapun arti dokumen-dokumen ini. Dengan pencapaian politik ini, seharusnya cukup untuk membuatnya dipromosikan. Melihat kamar Lin Yi, Liang Ruoxu sedikit mengernyit. Ia tidak tahu apakah Lin Yi sudah menemukan solusi. Huf. Liang Ruoxu. Baru beberapa menit dan dia sudah mendengkur. Apakah Anda memikirkan solusinya atau tidak? Liang Ruoxu diam-diam berjalan menuju pintu. Kemudian, dia hati-hati membuka pintu dan melihat Lin Yi tidur nyenyak di tempat tidur hanya dengan pakaian dalamnya. Cahaya bulan bersinar dari luar tempat tidur, menyinari wajah Lin Yi yang tegas. Bahkan Liang Ruoxu pun sedikit tergila-gila. Dari proyek fotolitografi, hingga daftar nama yang disediakan oleh Fitzer, dan sekarang kontrak di tangannya. Dari awal sampai akhir, dia tidak melakukan satu pun demi keuntungan pribadinya. Dia telah berkontribusi pada masyarakat dengan caranya sendiri. Di malam yang tenang, Liang Ruoxu teringat malam ketika ibunya datang.
Dia mengatakan bahwa masa depan Lin Yi akan menjadi salah satu dari dua ekstrim. Dia akan diinjak oleh dunia atau menginjak dunia itu sendiri. Akan tetapi, saat dia memikirkan apa yang telah dilakukan Lin Yi, dia menepis anggapan tersebut. Dia sinis terhadap dunia, tetapi juga ingin memperbaiki dunia. Ibunya salah. Dia sudah lama berdamai dengan dunia yang hancur ini. Malam itu sunyi. Liang Ruoxu tak kuasa menahan diri untuk menghampiri dan menyelimuti Lin Yi. Akan tetapi, saat dia hendak pergi, Liang Ruoxu tak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencium sisi wajahnya. Namun, pada saat itu, Liang Ruoxu melihat Lin Yi berbalik dan bibir mereka bertemu. Ledakan. Pikiran Liang Ruoxu menjadi kosong karena dia merasa tidak enak. Tepat saat dia hendak melepaskan diri, dia tiba-tiba merasakan cengkeraman erat di pinggangnya. Pinggangnya dipeluk erat oleh Lin Yi, dan ia bahkan tak sempat melawan. Ia digendong paksa ke tempat tidur dan ditekan di bawahnya. Terlebih lagi, mulut mereka masih bersentuhan. Mata Liang Ruoxu melebar seperti rusa yang ketakutan. Huhu. Si cantik Liang, kenapa kamu tidak tidur semalaman? Kenapa kamu menyergapku? Siapa yang menyergapmu? Cahaya bulan terpantul di wajah Liang Ruoxu yang memerah seolah terbakar. Kamu datang untuk menciumku, dan kamu masih bilang kalau kamu tidak mencoba menyergapku. Bangun, kau menekanku. Sakit. Liang Ruoxu mendorong Lin Yi dan berlari keluar dengan panik, terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Yanjing, Hotel Shangri-La. Zhao Mo, Gu Changchuan, Sun Ce, dan Lu Xuan sedang makan bersama. Namun, selain mereka berempat, Feng Zhu ada bersama mereka. Tuan Zhu, izinkan saya bersulang untuk Anda. Zhao Mo mengangkat gelasnya dan berkata, hasil investigasimu sungguh di luar dugaanku. Aku tidak menyangka kamu bisa menemukan begitu banyak informasi negatif. Terlalu mengejutkan. Ini baru serangan pertama kami. Saya perkirakan dalam 3-4 hari ke depan, popularitas masalah ini mungkin akan menurun. Saat itu, kami akan mengungkap gelombang informasi negatif kedua. Saya akan memastikan grup Ling Yun dan Didi miliknya tidak punya ruang untuk serangan balik. Mendengar ini, Zhao Mo dan 3 orang lainnya sangat terkejut. Hal ini karena mereka sudah sangat puas dengan situasi saat ini. Jika terjadi gelombang kedua, bukankah Lin Yi akan dibantai? Tuan Zhu, saya akan minum-minum dengan Anda hari ini. Ada pepatah lama di Huaxia. Kami mengambil uang orang dan membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Hasil ini wajar saja. Feng Zhu memegang gelas anggurnya dan berkata, permainan jual-beli saham ini belum berakhir. Mereka pasti akan menderita kekalahan telak. Bab 562. Lin Yi, kau iblis. Kami tentu saja percaya pada kemampuanmu di Waters dan Tuan Zhu, tetapi Lin Yi tidak bisa diremehkan. Saya khawatir dia akan memikirkan cara lain untuk menghadapi berita negatif daring saat konferensi pers besok, kata Zhao Mo. Aku rasa kamu tidak perlu khawatir, kata Gu Changchuan. Hitung sendiri. Sudah 12 jam sejak berita itu dirilis. Mereka hanya mengunggah beberapa pernyataan humas berisi basa-basi seperti biasa dan tidak melakukan apapun setelah itu. Lin Yi seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Kurasa mereka sudah pasrah menerima nasib mereka. Saya setuju dengan Bos Gu, kata Sun Ce. Lebih baik segera keluar dan meluruskan masalah daripada menundanya ketika berita negatif seperti ini muncul. Sayangnya, mereka sudah melewatkan momen terbaik untuk melakukan PR. Saat konferensi pers mereka tiba, mereka tidak akan bisa kembali. Haha, Lu Xuan tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, kita menjual saham senilai 100 miliar dan berpikir kita tidak akan bisa meraup untung banyak dari penjualan singkat itu. Namun, ketika Tuan Zhu bertindak, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Saya rasa kali ini, kita bisa meraup setidaknya 50 miliar. Zhao Mo mengangguk dan setuju dengan Lu Xuan. Namun, berapa banyak yang bisa mereka hasilkan bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Semuanya masih sangat bergantung pada Feng Zhu. Sebenarnya, untuk perusahaan sebesar ini, hubungan masyarakat jelas bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mereka pasti akan memikirkan solusinya. Feng Zhu mengangkat bahu dan tersenyum. Tapi aku juga setuju denganmu. Saat ini, tidak ada gunanya melakukan apapun, karena ini masalah pribadi Lin Yi. Lagi pula, buktinya sudah meyakinkan. Peluangnya untuk membalikkan keadaan terlalu tipis. Selain itu, jangan lupa bahwa Didi berbeda dari industri lain. Ini adalah aplikasi yang melayani publik. Seluruh Huaxia akan memantau perkembangan ini, dan Lin Yi tak luput dari kritik mereka. Sekalipun ia bisa menyelamatkan situasi, itu tidak akan mengimbangi kesan negatif di hati publik. Coba pikirkan, siapa yang masih akan menggunakan perangkat lunaknya untuk memanggil taksi saat ini? Jika saat ini, Anda menggunakan uang hasil penjualan singkat untuk membuat perangkat lunak serupa dan kemudian menggunakan subsidi untuk menguasai pasar, apa yang akan tersisa dari Didi pada akhirnya?
Haha. Perkataan Zhu Feng membuat Zhao Mo tertawa terbahak-bahak. Pak Zhu, Anda juga berpikiran sama dengan saya. Rencana awal kami adalah meluncurkan aplikasi taksi baru begitu didikala. Dengan begitu, kami bisa langsung menguasai pasar. Lagi pula, uang yang kami hasilkan dari short selling akan cukup untuk mendanainya. Itulah idenya, kata Feng Zhu. Oleh karena itu, saran saya, besok kita cari beberapa reporter dan tulis beberapa berita negatif di aplikasi. Kita akan berusaha untuk tidak memberi mereka ruang bernapas selama periode ini. Begitu mereka setengah mati, aku akan memulai rencana kedua dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Langkah ketiga adalah saat kau bergerak. Kedengarannya bagus. Rencana short selling ini akan terlaksana dengan sempurna. Ini akan menjadi studi kasus klasik untuk generasi mendatang. Haha, sudah diputuskan. Zhao Mo mengangkat gelasnya dan berkata, kita tidak akan pulang sampai kita mabuk hari ini. Perjamuan untuk Zhao Mo dan yang lainnya berakhir pada tengah malam. Awalnya, Zhao Mo berencana membawa Feng Zhu ke klub malam di Yanjing, tetapi Feng Zhu menolak dengan sopan karena dia masih harus membuat beberapa persiapan terperinci untuk langkah kedua rencana tersebut. Dalam perjalanan pulang dengan taksi, Feng Zhu memandangi kota yang tak pernah tidur di timur. Orang-orang yang berlalu lalang di bawah lampu jalan bagaikan daun kucai yang berkibar. Lin Yi ini biasa saja. Kita bahkan tidak menggunakan informasi gelombang kedua sebelum dia menyerah. Membosankan sekali. Cincin. Ponsel Feng Zhu berdering saat itu. Itu panggilan dari kantor pusat. Setelah mengangkat telepon, sebelum Feng Zhu bisa mengatakan apapun, ekspresinya berubah sangat jelek. Tak lama kemudian, panggilan telepon berakhir. Wajah Feng Zhu pucat pasi. Pak, saya tidak mau ke Hotel Four Seasons lagi. Silakan ganti arah. Saya mau ke bandara. Baiklah, kata sopir itu antusias. Mengemudi ke bandara adalah pekerjaan besar, jadi dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Feng Zhu menutup matanya tanpa daya, tidak berani melihat pemandangan di luar. Tadinya, ia merasa orang-orang yang berdiri di luar itu seperti kucai yang menunggu dipanen. Namun, kini, ketika melihatnya lagi, mereka bagaikan sekelompok setan yang menari-nari dengan nada mengejek. Lin Yi, monster macam apa kalian? Keesokan paginya, saat Lin Yi bangun, Liang Ruoxu sudah pergi. Kapan wanita ini pergi? Lin Yi melihat sekeliling dan akhirnya menemukan catatan yang ditinggalkan Liang Ruoxu di meja makan. Aku akan bekerja, aku akan mengurus sarapanku sendiri. Lin Yi tertegun sejenak. Kamu sudah mau kerja? Kita bahkan belum melakukan apa-apa. Apa kamu malu bertemu siapapun? Setelah Liang Ruoxu pergi, Lin Yi tidak tinggal lama di rumahnya. Ia mengambil kontrak dan berkendara ke Hotel Peninsula. Karena itu adalah hotelnya sendiri, wajar saja jika dia harus menggelar konferensi pers di sini. Ketika Lin Yi berkendara ke Hotel Peninsula, dia menyadari ada sekelompok besar wartawan di luar, tetapi mereka semua dihalangi oleh Wang Tianlong. Karena peraturan He Yuan, wartawan yang tidak diundang tidak diizinkan masuk ke tempat tersebut. Melihat Lin Yi datang, sejumlah besar wartawan mengerumuni dan mengelilinginya. Tuan Lin, seseorang telah mengungkap fakta bahwa Anda memiliki hubungan yang tidak pantas dengan banyak perempuan. Apakah Anda mengakuinya? Tanya seorang reporter perempuan berkacamata dengan tatapan tajam. Banyak perempuan yang ingin melakukan hubungan seks yang tidak pantas denganku. Yang mana yang kau maksud? Jawaban Lin Yi yang tidak biasa membuat reporter wanita itu tidak dapat menjawab. Sekalipun kamu tampan dan kaya, kamu tidak boleh sombong. Tuan Lin, internet juga mengklaim bahwa Anda menikam pewaris Tianhong Group dan Dongheng Pharmaceuticals. Kami ingin tahu apa motif Anda. Baru-baru ini saya melihat internet juga melaporkan bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang tidak pantas dengan ibu mereka sendiri. Seharusnya itu lebih layak diberitakan, kan? Semua orang terdiam. Apa-apaan dia ngomong itu? Ih. Bunyi rem terdengar di pintu masuk hotel. Lin Yi melihat Qin Han, Liang Jinming, dan Gao Zongyuan keluar dari mobil bersama pengawal mereka. Itu Qin Han. Ketika mereka melihat Qin Han, para wartawan yang hadir mundur beberapa langkah. Ketenaran Qin dan Han diketahui semua orang. Jika mereka membuatnya tidak senang, dia mungkin akan menamparkan masing-masing dari mereka. Sial, kenapa kalian bertiga berpakaian begitu mencolok? Bagaimana mungkin kami tidak hadir di acara penting dan mencolok seperti ini? Haha. Ayo. Aku akan memamerkan kalian hari ini, ayo terbang. Lin Yi tertawa. Lalu apa yang kita tunggu? Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Liang Jinming. Beri jalan. Para pengawal mereka bertiga segera bergegas dan mendorong para reporter tanpa ragu-ragu. Mereka melindungi Lin Yi dan yang lainnya di tengah dan berhasil mengawal mereka masuk ke hotel. Lin Yi melihat banyak wajah yang dikenalnya di lobi hotel. Qi Xianzhao, He Yuan, Cheng Xuang,
dan Tian Yan ada di sini. Demikian pula, Zhao Wen dan yang lainnya juga ada di sini. Kenapa kalian semua di sini? Apa kalian sudah sarapan? Bos, sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini, kata He Yuan cemas. Konferensi pers akan segera dimulai. Sudahkah Anda memikirkan solusinya? Kenapa terburu-buru? Aku belum sarapan. Biar aku selesaikan dulu. He Yuan, sekarang bukan waktunya makan. Bab 563. Beranikah kamu bertualang sendiri? Lin Yi mencapai lantai 2 dan hendak makan sesuatu ketika He Yuan, Zhao Wen, dan yang lainnya mengikutinya masuk. Berapa banyak uang yang kita miliki sekarang? Tanya Lin Yi di restoran. Saya sudah menghitungnya. Total dana perusahaan sekitar 20 miliar yuan, kata He Yuan. Namun, selain itu, Xinhua Han Capital, Xinhua Airlines, dan Longteng Machinery telah menginvestasikan total 13 miliar yuan kepada kami. Pada saat yang sama, kakak senior juga telah menginvestasikan 3 miliar yuan. Jika kita memasukkan semuanya, kita memiliki sekitar 36 miliar yuan dalam pembukuan kita. Lin Yi berpikir sejenak dan berkata, sekarang, kamu dan Tuan Qi perlu membuka pasar saham dan berusaha sekuat tenaga untuk membeli semua saham yang dipegang investor retail. Kurangi peredaran saham kita di pasar saham dan habiskan 20 miliar yuan kita dulu. Jika kamu tidak punya cukup uang, gunakan sisa 16 miliar yuan. Dalam permainan 1 lawan 4 ini, Lin Yi tidak benar-benar ingin mengandalkan kekuatan orang lain. Akan tetapi, untuk membuat permainan ini lebih menyenangkan, dia hanya akan meminjam kekuatan mereka ketika dia tidak punya pilihan lain. Apakah kamu yakin ingin menghabiskan semua uang ini? Lin Yi mengangguk. Lakukan saja apa yang kukatakan. He Yuan dan Qi Xianzhao pergi terlebih dahulu, bersiap untuk melakukan tugas yang telah diatur oleh Lin Yi. Pada saat ini, Zhao Wen berjalan mendekat, dan Lin Yi menyerahkan 7 kontrak yang telah ditandatangani kepadanya. Semuanya sudah selesai. Ini kontraknya. Zhao Wen mengambil kontrak itu dengan diam-diam dan berkata kepada Lin Yi. Izinkan aku mengenalkanmu pada seseorang. Yang terakhir berjalan mendekat dan menyapa Lin Yi, menyerahkan kartu namanya dengan kedua tangan. Halo, Tuan Lin. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Zhu Feng, penanggung jawab operasional Moody Waters LLC di kawasan Asia Pasifik. Setelah mengetahui identitas Feng Zhu, Lin Yi berhenti sejenak dan menatap pria di depannya dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dapat bertemu dengan orang-orang dari Moody Waters saat ini. Kamu di sini mau nonton acaranya? Aku akan siapkan tempat duduk di barisan depan untukmu. Tuan Lin, Anda salah paham, kata Feng Zhu sopan. Saya akan mengklarifikasi informasi tidak benar yang kami rilis sebelumnya pada konferensi pers nanti. Kami mohon maaf atas dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya kepada Anda. Hah? Kamu mau minta maaf? Kali ini, Lin Yi bahkan lebih bingung. Jelas sekali kaulah yang bergerak lebih dulu dan menyebabkan situasi menjadi seperti ini. Sekarang, kau malah menatapku dan bilang ingin bicara atas namaku. Rencana aneh macam apa ini? Aku akhirnya memikirkan cara untuk mengatasi ini, tapi kalian malah menyerah. Wah, ini membosankan. Petik 1. Ya, semua informasi di internet itu palsu. Kami sengaja melakukan ini untuk mendiskreditkan Ling Yun Group dan Didi. Saya akan mengklarifikasi masalah ini di konferensi pers nanti. Saya berharap bisa mengganti kerugian sebanyak mungkin. Lin Yi masih bingung. Dia tidak mengerti mengapa Moody Waters melakukan ini. Namun, Lin Yi tanpa sadar menatap Zhao Wen. Orang yang bernama Feng Zhu ini dibawa olehnya, jadi masalah ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Bisakah kamu menjelaskan kepadaku apa yang terjadi? Pfizer bekerja sama dengan 6 perusahaan farmasi besar dan memberikan tekanan pada Moody Waters. Mereka terpaksa meminta maaf atas serangan ini, kata Zhao Wen. Lin Yi tiba-tiba mengerti. Kau takut insiden ini akan memengaruhi kerjasama kita, kan? Benar. Zhao Wen mengangguk dan berkata, kesepakatan kemitraan telah tercapai. Perusahaan-perusahaan farmasi besar pasti tidak ingin kepentingan mereka dirugikan. Baiklah, aku mengerti setelah kamu menjelaskannya. Moody Waters memang memiliki pengaruh dalam industri keuangan. Namun, dibandingkan dengan Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar lainnya, mereka seperti semut yang tidak berarti. Hanya dengan sedikit tekanan, mereka langsung melucuti senjata dan menyerah. Memikirkan hal ini, Lin Yi tidak dapat menahan rasa ingin tertawa. Ini terlalu kebetulan. Dia sudah mengeluarkan pedangnya, tetapi seseorang telah membantunya membunuh mangsa di depannya. Sungguh menarik. Tuan Lin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Anda memiliki permintaan lain, silakan tanyakan sekarang. Selama tidak melanggar prinsip saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Lin Yi memainkan kartu nama di tangannya, lalu meletakkannya di atas meja dan mendorongnya perlahan.
Tindakan ini membingungkan Zhao Wen dan Zhu Feng. Mereka tidak mengerti maksudnya. Aku bisa meyakinkan Pfizer dan keenam perusahaan farmasi untuk menarik semua tekanan padamu dan memastikan Moody Waters tidak perlu khawatir tentang ini. Kita berdua akan berduel sendirian dan melihat siapa yang akhirnya menang. Lin Yi menatap Feng Zhu dengan senyum dingin. Apakah kamu berani menerima ini? Dengan baik. Feng Zhu tertegun dan mulai mengevaluasi kembali Lin Yi. Awalnya, dia mengira Lin Yi telah memberi tekanan pada Pfizer dan 6 perusahaan farmasi, itulah sebabnya mereka melakukan ini. Akan tetapi, dari percakapan tadi, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia duga sebelumnya. Lin Yi tidak meminta Pfizer atau ke-6 perusahaan farmasi tersebut untuk melakukan apapun. Mereka melakukannya dengan sukarela. Alasan mengapa dia ingin mengadakan konferensi pers ini mungkin karena dia benar-benar telah memikirkan sebuah solusi. Kalau dia tidak yakin sepenuhnya, dia mungkin tidak akan berani mengatakan hal seperti itu kepadanya. Ini karena informasi yang dimilikinya cukup untuk mengalahkan Didi. Melihat aura kuat yang terpancar dari Lin Yi, tubuh Feng Zhu gemetar tak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan dari seseorang. Itu juga pertama kalinya dia meragukan kemampuannya sendiri. Jika mereka berdua bertarung sendirian tanpa campur tangan eksternal, apakah dia cocok dengan Lin Yi? Feng Zhu tidak berani memikirkannya, dia juga tidak berani bersikap begitu percaya diri. Beranikah kau? Tanya Lin Yi lagi. Tuan Lin, Anda pasti bercanda. Dengan kemampuan saya, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Saya akan meminta maaf kepada media nanti. Jangan khawatir. Lin Yi berdiri. Aku tidak akan menghadiri konferensi pers nanti. Cepat temui penanggung jawab Departemen Hubungan Masyarakat Lingyun Group dan tangani masalah ini. Dimengerti, Tuan Lin. Feng Zhu membungkuk. Melihat Lin Yi pergi, mereka bertiga mengikutinya. Kamu akan pergi begitu saja. Dia sudah datang sendiri. Agak mubazir kalau saya tinggal di sini. Sebaiknya saya kembali ke perusahaan untuk melihat perkembangannya. Masih banyak yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan membuang-buang waktu di sini. Tapi kalau kalian tetap di sini dan mengklarifikasi berita negatif itu kepada para wartawan yang hadir, lalu meminta Moody Waters untuk mendukung pernyataan kalian dari pinggir lapangan, efek baliknya akan lebih besar. Dengan begitu, kalian akan keluar sebagai pemenang dalam permainan jual beli saham ini, kata Qin Han. Ada pepatah Huaxian kuno yang mengatakan bahwa diam lebih baik daripada kata-kata. Jika aku tidak muncul saat ini, semua orang akan terbayang-bayang imajinasi yang tak ada habisnya. Efeknya akan lebih baik lagi. Qin Han memutar matanya ke arah Lin Yi. Aku merasa kau melakukan ini hanya karena ingin bersikap keren. Bab 564. Serangan balik penjualan singkat dimulai. Ini tidak ada hubungannya dengan bersikap keren, kata Lin Yi. Setelah kejadian seperti itu, meskipun kamu bisa menjelaskannya, itu sebenarnya tidak perlu. Bukan hanya mereka tidak akan percaya padamu, tapi kesan mereka terhadapmu juga akan memburuk. Apakah kamu yakin akan hal ini? Ayo, ayo, ayo. Lihat papan tulis ini dan ingat apa yang akan kukatakan selanjutnya. Kalian bertiga pasti bisa memanfaatkan pengetahuan ini di masa depan. Lin Yi meluruskan ekspresinya dan berkata, katakanlah suatu hari, kalian berdua ketahuan selingkuh setelah menikah. Ingat, jangan minta maaf. Kalau minta maaf, berarti kalian sudah mengakuinya. Sekalipun kalian tidak selingkuh, kalian tidak akan terbebas dari kecurigaan. Ini karena dalam benak perempuan, penjelasan hanyalah cara untuk menutupi kesalahan. Menutupi kesalahan adalah kesepakatan diam-diam. Meskipun teori ini sangat kuno, teori ini masih berlaku hingga saat ini. Itu masuk akal, kata Gao Zongyuan. Sial, kau benar-benar percaya padanya, kata Qin Han. Lihatlah kualitas para wanita di sekitar saudara Lin. Bukankah mereka semua sangat baik? Meskipun terungkap bahwa mereka berselingkuh dengan wanita lain, kakak ipar tetap berinisiatif untuk mempublikasikan pernyataan publik. Saudara Qin, ini semua keterampilan teknis. Kamu harus mempelajarinya. Sial, itu masuk akal. Karena itu, aturan yang sama berlaku jika Anda berselingkuh. Percuma saja mencoba menjelaskan diri sendiri. Jangan bicara sepatah kata pun. Jika itu yang benar-benar kau pikirkan, mengapa kau ada di sini? Tanya Qin Han. Saya tidak di sini untuk menjelaskan hal ini, kata Lin Yi. Saya berencana mengumumkan hal-hal lain untuk mengimbangi dampak dari masalah ini. Saudara Lin, setelah mendengarkan teorimu, aku merasa seluruh tubuhku telah menyublim, kata Liang Jinming. Saya tidak akan takut berselingkuh di masa depan. Lebih percaya diri. Jangan takut. Melihat kalian bertiga, aku yakin kalian pasti akan curang di masa depan. Sama saja denganmu, kata Qin Han. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Kalian cuma merpati biasa. Aku elang. Sial, di mana senjataku? Kemudian, mereka berempat kembali ke Lingyun Group. Meskipun badai telah berlalu,
permainan jual-beli pendek ini belum berakhir. Sekarang, saham Didi telah anjlok. Jika Zhao Mo dan yang lainnya ingin membelinya kembali, mereka bisa mendapat untung besar. Jadi, ada dua hal lagi yang harus dilakukan. Pertama, ia perlu menaikkan harga saham semaksimal mungkin. Semakin tinggi harganya, semakin besar kerugian Zhao Mo dan yang lainnya. Kedua, dia perlu membeli kembali saham sebanyak mungkin. Ini akan meminimalkan jumlah saham yang beredar sehingga Zhao Mo dan yang lainnya tidak akan dapat membeli saham dan mengembalikannya ke pialang. Pada saat itu, Zhao Mo terpaksa membelinya dengan harga tinggi, tetapi tidak mungkin memperkirakan berapa kerugiannya. Oh ya, apakah kalian butuh uang saku? Tanya Lin Yi dalam perjalanan pulang. Tidak juga. Kami tidak kekurangan uang, kata Gao Zongyuan. Tidak perlu terburu-buru mengembalikan miliaran dolar yang kuinvestasikan padamu. Saudara Lin, jangan khawatir. Kau benar-benar bodoh, kata Liang Jinming. Kakak Lin tidak bilang mau mengembalikan uangnya. Malah, dia mau mengajak kita cari uang. Sial, kalau begitu, aku pasti kekurangan uang. Lin Yi terkekeh. Kalian pasti tidak akan sanggup menangani ini sendiri. Kembalilah dan suruh orang tua kalian membeli semua saham Didi yang kumiliki. Beli sebanyak yang kalian bisa. Aku tidak bisa memastikan sisanya, tapi aku jamin mereka akan mendapatkan keuntungan lebih dari 30%. Tidak mungkin, kita bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Ini perkiraan konservatif. Kalau ayahmu tidak percaya dan mengira aku membual, katakan padanya bahwa ini kesepakatan yang pasti menguntungkan. Kalau dia kalah, aku akan mengganti kerugiannya. Tidak mungkin kau perlu melakukan itu, kata Qin Han sambil memegang ponselnya. Moody Waters akan menjelaskannya secara langsung. Harga saham Didi di masa mendatang pasti akan melonjak. Kali ini, kita harus berusaha membeli sahamnya meskipun kita harus bangkrut. Mengapa aku tidak memikirkannya tadi, kata Liang Jinming. Kita berada di posisi yang menguntungkan sekarang. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk meraup untung selagi mereka belum tahu beritanya. Ketiganya mengambil ponsel dan menelepon keluarga masing-masing. Pada awalnya, para tetua dari ketiga keluarga tidak setuju. Saham Didi sudah jatuh ke titik seperti itu. Siapapun yang membelinya akan menderita. Tentu saja, mereka enggan maju dan mengambil alih. Namun, setelah mengetahui tentang Moody Waters, sikap mereka berubah drastis dan mereka semua memutuskan untuk mulai membeli saham Didi. Dalam transaksi ini, Lin Yi tampaknya dirugikan, tetapi ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Lin Yi tidak punya banyak uang tersisa. Oleh karena itu, ia ingin terus memompa uang yang dipinjamnya ke pasar saham untuk mengurangi peredaran saham. Dengan cara ini, Zhao Mo akan kehilangan begitu banyak uang sehingga bahkan ibunya tidak akan mengenalinya. Pada saat yang sama, auditorium Hotel Peninsula dipenuhi oleh wartawan dari semua lapisan masyarakat, akun-akun Weibo yang terverifikasi, serta bintang media mandiri dan influencer yang aktif dalam lingkaran keuangan. Mereka semua memegang alat perekam dan menunggu konferensi pers dimulai. Lebih dari separuh orang ini dipekerjakan oleh Zhao Mo dan yang lainnya. Ini dimaksudkan untuk membangun momentum untuk konferensi pers ini. Tujuan mereka sangat sederhana, mereka ingin melihat Lin Yi mempermalukan dirinya sendiri. Terlebih lagi, selama kejadian ini, mereka tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Sebenarnya banyak sekali orang di sini. Ini sungguh di luar dugaan. Orang yang berbicara sedang duduk di sudut tempat tersebut. Dia mengenakan pakaian kasual yang tampak polos, tetapi dia sudah tua. Orang ini adalah Cao Jiadong, yang sebelumnya telah dipukuli oleh Lin Yi. Selain itu, Cao Jingqiu dan Cao Xiangyu duduk di kiri dan kanannya, menunggu konferensi pers dimulai. Saat ini, penampilan Cao Xiangyu sangat berbeda dari sebelumnya. Wajahnya menjadi lebih tirus, dan auranya menjadi jauh lebih tenang. Selama periode ini, Cao Xiangyu akhirnya memahami perbedaan antara Lin Yi dan dirinya sendiri. Pada titik ini, bahkan jika dia memainkan kartu truf langsung dari tangan Tuhan, dia mungkin masih belum sebanding dengan Lin Yi. Kurasa ada cukup banyak orang di dalam. Zhao Mo pasti sudah mengumpulkan mereka, kata Cao Jingqiu. Dalam perang jual beli saham ini, peristiwa ini adalah momen paling krusial. Dia tidak boleh melewatkannya. Moody Waters sungguh luar biasa. Mereka benar-benar menggali begitu banyak berita negatif dan menghancurkan Didi, kata Cao Jiadong. Hal ini juga akan berdampak besar pada pencatatan Ling Yun Group di masa mendatang. Bukankah itu bagus? Mereka membantu kita membalas dendam, kata Cao Xiangyu. Kita bukan tandingannya, tapi Lin Yi tidak akan bisa bertahan hidup sekarang karena Direktur Zhao sudah bertindak. Kamu tidak bisa mengatakan itu, kata Cao Jingqiu. Sebelumnya, Zhao Mo menggelontorkan sekitar 100 miliar dolar AS untuk membeli saham Didi, tetapi Lin Yi menyerap semuanya. Orang biasa tidak akan mampu melakukan ini. Hal ini saja sudah membuat Lin Yi jauh lebih luar biasa daripada yang kita duga. Jingqiu benar. Cao Jiadong menghela nafas.
Itu 100 miliar yuan. Hanya raksasa seperti Huayin Corporation yang berani mengambil risiko sebesar itu. Pada titik ini, Cao Jiadong berhenti sejenak, dan hanya orang seperti Lin Yi yang berani menantangnya. Bab 565. Lin Yi terlalu menakutkan. Lin Yi memang kuat, kata Cao Xiangyu. Tapi saya rasa dia tidak akan menyangka bahwa Muddy Waters akan cukup mampu untuk merilis begitu banyak berita negatif tentangnya. Benar. Cao Jiadong mengangguk. Sudah sehari semalam. Selain postingan-postingan PR itu, Lin Yi belum melakukan apapun. Mungkin dia sudah pasrah dengan nasibnya. Bahkan jika dia keluar untuk menjelaskan nanti, masalah ini sudah terlalu lama berlarut-larut sehingga mungkin tidak akan membantu. Setelah mendengar pikiran Cao Jiadong, Cao Xiangyu mengangguk berulang kali. Dia juga memikirkan hal yang sama. Pada titik ini, tidak peduli jawaban apa yang mereka berikan, sulit untuk menyelamatkan situasi. Muddy Waters tidak bisa dianggap enteng. Memikirkan hal ini, Cao Xiangyu memiringkan kepalanya dan melirik Cao Jingqiu. Menyadari bahwa adiknya belum mengungkapkan pikirannya, dia tidak dapat menahan perasaan curiga. Jingqiu, apa pendapatmu tentang masalah ini? Aku juga tidak tahu. Cao Jingqiu menatap lurus ke depan seolah-olah ia sedang linglung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun jawaban ini membingungkan ayah dan anak itu. Situasi saat ini sudah jelas. Apalagi yang perlu dipertimbangkan? Jingqiu, apakah menurutmu ada kemungkinan hasil lain? Mungkin, kata Cao Jingqiu. Itu cuma perasaan. Nggak ada dasarnya. Bagaimana menurutmu? Katakan padaku, tanya Cao Jiadong. Kalian terlalu meremehkan Lin Yi, sama seperti yang terjadi pada kami. Siapa sangka dia bisa membuat Cisco bangkrut. Pikiran orang ini lebih rumit daripada yang kalian pikirkan, jadi kurasa semua ini sesuai dengan harapannya, kata Cao Jingqiu. Lin Yi tidak melakukan apapun selama sehari semalam. Kau pikir dia sudah putus asa, tapi mungkinkah dia menunggu kesempatan untuk membalikkan keadaan? Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin masih ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan, tanya Cao Xiangyu. Cisco bagaikan matahari di langit Huaxia. Siapa sangka kita akan menjadi seperti ini dalam semalam, tanya Cao Jingqiu. Siapa yang mengira bahwa dia diam-diam mengembangkan kode untuk chip 2.0? Cao Jiadong dan Cao Xiangyu berhenti bicara. Tindakan Lin Yi tidak terbayangkan. Dia memang mampu melakukan sesuatu yang melampaui harapan semua orang. Apa yang kau katakan memang mungkin. Tapi, aku masih merasa ada kemungkinan besar dia tertimpa reruntuhan saat ini, kata Cao Xiangyu. Lin Yi mungkin pintar, tapi kemampuan Zhao Mo jelas bagi kita semua. Dia mengerahkan seluruh kekuatan grup Huayin untuk masalah ini. Di hadapan modal absolut, peluang Lin Yi untuk bertahan hidup sangat tipis. Cao Jingqiu tidak menjawab, karena dia tidak tahu harus berkata apa. Sekalipun grup Huayin memiliki kekuasaan absolut, masalah ini tetap bergantung pada siapa yang punya uang paling banyak. Lin Yi diam-diam telah mengumpulkan 100 miliar yuan. Ini bukan sesuatu yang bisa ditertawakan. Dalam beberapa menit, kebenaran akan terungkap. Sekitar 10 menit kemudian, semua lampu kecuali yang berada di depan panggung padam. Ini juga menunjukkan bahwa konferensi pers akan segera dimulai. Pada saat yang sama, Tian Yan mengenakan setelan jas wanita putih dan sepatu hak tinggi hitam. Ia menatap semua orang sambil tersenyum dan berkata, "Baru-baru ini, ada beberapa komentar negatif tentang grup Ling Yun dan Didi kami di internet. Setelah penyelidikan kami telah memastikan bahwa semua ini tidak masuk akal. Selanjutnya, mari kita undang Tuan Zhu Feng dari Muddy Waters untuk menjelaskan masalah ini." Setelah pidato pembukaan yang sederhana, Tian Yan berjalan turun. Zhu Feng yang berpakaian santai segera menggantikannya. Meskipun dia tidak bertarung langsung dengan Lin Yi, percakapan di pagi hari dengan jelas menunjukkan kepadanya bahwa dia bukan tandingan pria itu. Melihat Feng Zhu berjalan ke atas panggung, orang-orang di bawah panggung terkejut. Ini karena identitasnya. Karena banyak orang tahu bahwa informannya adalah Muddy Waters yang terkenal di Meiguo. Dan sekarang, Ling Yun Group malah mengundang orang-orang dari Muddy Waters LLC untuk mengadakan konferensi pers ini. Apa yang terjadi? Berdiri di atas panggung, Feng Zhu meluruskan ekspresinya dan berkata, "Selamat pagi, para wartawan dan teman-teman media. Kemarin, banyak berita negatif tentang Ling Yun Group dan Didi beredar di internet. Saya yakin semua orang tahu bahwa kamilah yang membocorkan berita tersebut. Saya berdiri di sini hari ini untuk mengklarifikasi masalah ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Ling Yun Group dan pemilik Didi, Bapak Lin Yi. Semua informasi negatif di internet itu rekayasa kami. Tidak ada kebenarannya. Akibat kesalahan kami telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Ling Yun Group dan Didi. Oleh karena itu, saya bersedia menanggung semua tanggung jawab dan meminta maaf kepada mereka."
Saya juga berharap semua orang di sini dapat terus mendukung Ling Yun Group dan Didi. Jangan terpengaruh oleh informasi palsu ini. Jangan biarkan kedua perusahaan yang berhati nurani ini dipermalukan. Dengan itu, Feng Zhu membungkuk dalam-dalam kepada para petinggi Ling Yun Group dan Didi lalu berjalan keluar dari pintu samping. Hanya ada beberapa menit antara awal dan akhir presentasi. Namun, bagi orang-orang yang hadir, berita tersebut tidak ada bedanya dengan tsunami yang mengguncang bumi. Moody Waters telah menggali begitu banyak informasi negatif, tetapi pada akhirnya, mereka justru mengakui bahwa informasi tersebut palsu. Bukankah ini sama saja menggali kubur mereka sendiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Cao Xiangyu membelalakan matanya dan berkata, mereka bisa saja membunuh Lin Yi, tapi mereka mengkhianati kita. Bukankah ini lelucon? Setelah apa yang mereka lakukan, nilai saham Didi pasti akan meroket. Bahkan mungkin akan kembali ke nilai semula. Bagaimana Lin Yi bisa melakukan ini? Tanya Cao Jiadong kaget. Jantung Cao Jingqiu berdebar kencang. Ia mengira Lin Yi mungkin bisa membalikkan keadaan. Namun, dia tidak menyangka hal itu terjadi begitu bersih dan menyeluruh. Metode kuat seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai hasil seperti itu? Dibandingkan dengan semua solusi yang mungkin, solusi ini tidak diragukan lagi yang terbaik dan paling efektif. Lin Yi terlalu menakutkan. Setelah pidato Zhu Feng berakhir, para pemimpin senior Ling Yun Group dan Didi berbicara di panggung satu demi satu. Akan tetapi, bagi pemirsa di bawah, hal ini tidak lagi penting. Ini karena Ling Yun Group dan Didi telah memenangkan perang penjualan pendek ini. Bahkan, dari awal hingga akhir, sang presiden sama sekali tidak menampakkan diri dan menyikapi masalah ini dengan begitu santainya. Ini sungguh menakjubkan. Saya yakin berita ini akan segera sampai ke telinga Zhao Mo. Aku ingin tahu bagaimana perasaannya setelah mendengar hal ini, jawab Cao Jingqiu. Bab 566. Sudah naik ke batasnya. Yanjing, Huayin Group, kantor manajer umum. Aroma teh yang kaya memenuhi kantor. Zhao Mo dan 3 orang lainnya duduk santai di sofa, mengobrol dan tertawa riang. Di depan mereka berempat ada televisi 60 inci. Zhao Mo lah yang telah memanggil seseorang untuk memindahkannya dari ruang konferensi. Meskipun konferensi pers semacam ini biasanya tidak disiarkan langsung di platform resmi manapun, kini setelah masalah ini mencapai puncak popularitas, mudah untuk menemukannya secara daring. Dia dapat membuka platform streaming langsung mana saja dan membuka bagian keuangan untuk menontonnya, dan juga dapat menemukan banyak streamer yang melakukan streaming langsung konferensi pers tersebut. Aku tidak sabar lagi. Kenapa konferensi persnya belum dimulai? Tanya Lu Xuan. Seperti kata pepatah lama, makanan enak tidak takut terlambat. Akan mulai dalam 10 menit. Tunggu saja. Zhao Mo menyilangkan kakinya dan memegang sebatang rokok di tangannya, tampak santai. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan Lin Yi saat dia naik panggung nanti? Tanya Sun Ce. Aku rasa mereka akan menangis dan meminta maaf, kata Gu Changchuan. Sekarang buktinya sudah meyakinkan, dia tidak punya ruang untuk melawan. Saya setuju dengan Bos Gu. Ini satu-satunya jalan keluarnya, kata Zhao Mo. Buktinya ada di depan kita. Tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa mengakuinya secara terbuka. Kalau tidak, itu hanya akan memperburuk keadaan. Saya baru saja menghitung bahwa ketika gelombang kedua pengungkapan Feng Zhu dirilis, saham Didi akan turun setidaknya 20% dari nilai aslinya. Saat itu, kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk meluncurkan aplikasi taksi baru. Ini akan menjadi titik balik, kata Sun Ce. Saya merasa bisa meraup setidaknya 80 hingga 90 miliar dalam pertarungan short selling ini. Ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Sun Tua benar, kata Lu Xuan. Saudara Zhao, saya rasa tindakan Anda tidak kalah dengan Soros. Kalau beritanya sampai keluar, pasti akan menggemparkan seluruh industri keuangan. Saya rasa itu tidak perlu. Seluruh industri keuangan sudah mengakui kekuatannya, kata Gu Changchuan. Harga saham grup Huayin terus meningkat. Ini bukti terbaiknya. Ini hanya pertarungan kecil. Jangan mengejekku, kata Zhao Mo sambil tertawa. Namun, kali ini, kita memang bisa untung besar. Aku sudah memikirkannya. Setelah selesai, aku akan menghadiahkan kalian masing-masing satu Gulfstream G650. Sial, kamu nggak mungkin serius. Kamu pasti cuma ngabisin duit, kata Lu Xuan. Benda itu harganya lebih dari 60 juta dolar AS masing-masing. Karena saudara Zhao sudah bilang begitu, aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Lagi pula, semuanya dibeli pakai uang Lin Yi. Nggak perlu sungkan. Haha, kalau begitu aku akan menunggu hadiahmu. Baiklah, baiklah. Pelankan suaramu. Konferensi pers akan segera dimulai, Sun Ce mengingatkan. Saya tidak bisa melewatkan detail apapun dari acara menarik seperti ini. Keempatnya berpose berbeda-beda. Mereka bergoyang dan menatap siaran langsung konferensi pers dengan ekspresi mengejek.
Gadis yang baik. Melihat Tian Yan naik ke atas panggung, Lu Xuan berkomentar, aku suka istri montok seperti ini. Istriku. Sun Ce tersenyum dan berkata, nama wanita ini Tian Yan, dan dia wakil presiden senior Didi. Dia sangat cakap dan belum menikah, sementara tubuhnya yang montok tapi tidak gemuk sungguh menakjubkan. Lihat kalian berdua. Setelah aku membunuh Didi, aku akan membantu kalian membawa wanita ini. Sial, ayo berhenti ngobrol. Lihat orang di bawah panggung. Apa itu Feng Zhu? Mendengar kata-kata Gu Changchuan, mereka bertiga terkejut. Dia dapat dengan jelas melihat Feng Zhu di konferensi pers. Dialah dalang di balik perang jual-beli saham ini. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk hadir di konferensi pers Ling Yun Group. Mereka berempat saling berpandangan dengan heran dan takut. Meskipun agak tidak jelas, tidak diragukan lagi bahwa orang yang berdiri di bawah panggung adalah Feng Zhu. Jangan khawatir, aku akan meneleponnya dan bertanya apa yang terjadi. Zhao Mo mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Feng Zhu, tetapi ponselnya mati. Dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Kenyataannya, ini sesuai dengan harapan Feng Zhu. Ia sudah lama mematikan ponselnya. Jangan panggil dia dulu. Dia akan naik panggung, kata Sun Ce. Sial, kenapa dia naik ke panggung? Lu Xuan mengumpat. Pasti ada alasan di balik ketidaknormalan ini. Kemunculan Feng Zhu di konferensi pers Ling Yun Group kali ini sungguh di luar dugaan. Konferensi pers berlanjut, dan pidato Feng Zhu dimulai. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Ling Yun Group dan pemilik Didi, Tuan Lin Yi. Beberapa menit kemudian, Zhao Mo dan yang lainnya selesai mendengarkan pidato Feng Zhu. Keheningan menyelimuti kantor. Mereka berempat tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Feng Zhu akan mengkhianati mereka saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita makan malam bersama kemarin, bilang kita akan menghancurkan Lin Yi, dan sekarang dia ada di pihak mereka. Apa-apaan dia, kata Lu Xuan. Sialan, apa yang dilakukan Moody Waters? Zhao Mo memegang ponselnya. Aku akan menelepon perusahaan mereka sekarang. Meskipun saat itu pukul 10 malam di Amerika Serikat, panggilan Zhao Mo masih dijawab. Tuan Carson, saya ingin tahu apa yang terjadi. Kita sudah sepakat tentang persyaratannya. Mengapa Anda mengkhianati kami? Zhao Mo bisa menebak bahwa tindakan Feng Zhu bukanlah atas kemauannya sendiri. Kemungkinan besar, itu adalah keputusan yang dibuat oleh petinggi perusahaan. Maaf, Tuan Zhao. Ini masalah rahasia. Saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya. Rahasia. Zhao Mo mengamuk. Kau tahu seberapa para permainan kecilmu ini telah merusaknya. Kau pikir kau bisa menyelesaikan masalah hanya dengan menyebutkan kerahasiaan. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Ini masalah internal perusahaan kami. Saya sungguh-sungguh minta maaf atas kerugian yang telah saya timbulkan kepada Anda, kata Carson. Lagi pula, selama penyelidikan kami benar-benar tidak menemukan apapun. Semua berita itu palsu. Kami tidak ingin menentang kehendak Tuhan, jadi kami mengatakan yang sebenarnya. Mohon maafkan kami. Setelah itu, Carson menutup telepon, tidak memberi Zhao Mo kesempatan berbicara. Zhao Mo menendang meja kopi hingga terjatuh. Darahnya sudah naik ke kepala. Baiklah, sekarang bukan saatnya membicarakan ini, kata Gu Changchuan dengan tenang. Cepat dan beritahu orang-orang di perusahaan kalian masing-masing untuk membeli semua saham investor individu di pasar. Dengan begitu, kita masih bisa menghasilkan uang. Mereka berempat tahu apa arti situasi saat ini. Pengkhianatan Moody Waters akan menyebabkan saham Didi melonjak. Oleh karena itu, ia harus membeli kembali semua saham yang dijual sebelumnya dan mengembalikannya ke pialang sebelum harga saham naik ke angka semula. Begitu harga saham Didi naik ke level semula, saham itu harus dibeli kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jika ini terjadi, kerugiannya akan tak terhitung banyaknya. Berderak. Pintu kantor didorong terbuka dan Fu Zhengyi berlari kembali sambil berkeringat deras. Direktur Zhao, kabar buruk. Saham Didi sudah mencapai batasnya. Bab 567. Ibu dan anak perempuan yang saling membenci. Apa katamu? Sudah kelewat batas. Sebelum konferensi pers dimulai, seseorang membeli banyak saham Didi. Sejak saat itu, pasar menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Zhao Mo menendang meja kopi lagi. Konspirasi mutlak. Kita telah ditipu, kata Sun Ce dengan sungguh-sungguh. Dia sudah menyadari keseriusan masalah tersebut. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa orang yang bernama Lin Yi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Direktur Zhao, ada berita lain yang sangat buruk bagi kita, kata Fu Zhengyi sambil menyeka keringat dinginnya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Zhao Mo sudah kehilangan ketenangannya yang biasa. Saat ini, saham yang beredar di pasar tidak banyak. Bahkan jika pasar dibuka besok, akan sulit bagi kami untuk mendapatkan kembali semua saham. Ledakan.
Berita ini bagaikan sambaran petir bagi mereka berempat. Jika tidak banyak saham yang beredar di pasar, mereka tidak akan mampu membelinya meskipun mereka mau. Lalu, apa yang akan mereka gunakan untuk membayar para pialang? Memikirkan hal ini, mereka berempat bergidik ketika dua kata muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Apa sekarang? Kantor Liang Ruoxu. Pada saat ini, dia juga menonton siaran langsung konferensi pers Lingyun Group melalui komputernya. Di sampingnya ada telepon yang sedang melakukan panggilan video dengan Shen Sui. Kenapa kamu tidak bekerja pagi-pagi? Kenapa kamu meneleponku lewat video? Tanya Shen Sui dengan nada meremehkan. Saya ada rapat nanti. Jangan tutup teleponnya dulu. Konferensi pers akan segera dimulai. Pergi dan lihat, desak Liang Ruoxu. Konferensi pers apa? Konferensi pers grup Lingyun. Sudah aku bilang sebelumnya, bagaimana mungkin kau bisa lupa? Biasanya aku sibuk banget kerja. Kalau lagi senggang, aku harus kasih perlakuan khusus ke ayahmu. Aku nggak punya waktu buat ngurusin hal-hal sepele kayak gitu. Ini perang yang nilainya ratusan miliar. Kau bahkan tidak peduli. Saya berinvestasi lebih dari 600 miliar tahun lalu. Apa menurutmu saya peduli? Apa kalian meremehkan saya atau Citic Group? Saat berbicara, Shen Sui fokus pada dokumen di tangannya dan bahkan tidak melihat ke arah Liang Ruoxu. Cukup, aku tahu kau kuat, kata Liang Ruoxu. Ngomong-ngomong, kamu kan bos Citic. Tunda dulu pekerjaanmu dan tonton konferensi persnya bersamaku. Rapatnya jam 10. Ini proyek senilai 100 miliar dolar di Feisu. Menurutmu, mana yang penting? Grup Lingyun itu penting. Kau pikir aku sebebas itu, kata Shen Sui dengan nada meremehkan. Aku mau rapat. Kau bisa menontonnya sendiri. Jangan pergi. Cepat temani aku menonton ini. Setelah selesai, aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Aku jamin itu akan mengejutkanmu. Jangan gunakan trik kecilmu itu padaku. Aku tidak tertarik mengetahui rahasia kecilmu. Aku akan pergi ke pertemuanku. Jika kamu pergi ke pertemuan itu, aku akan menelepon kakek dan memintanya untuk memberimu kuliah. Kakekmu tidak akan memarahiku, kata Shen Sui. Kau meremehkan posisiku di hati kakekmu. Kalau begitu, aku akan menelepon nenek dan memintanya untuk bicara dengan kakek. Lalu, aku akan meminta kakek untuk bicara denganmu. Shen Sui bersandar di kursinya tanpa berkata-kata. Kenapa aku melahirkan pengkhianat sepertimu? Lagi pula, belum ada yang terjadi. Kalau sekarang kau berkhianat seperti ini, nanti saat kalian berdua benar-benar menikah, bukankah kita harus memindahkan semua aset kita ke ahli waris lain? Kamu salah, kata Liang Ruoxu. Dibandingkan dengan apa yang Lin Yi lakukan untukku, apa yang aku lakukan untuknya tidak ada apa-apanya. Bukankah itu hanya mesin fotolitografi? Bahkan belum dikembangkan. Kenapa kau menyombongkannya padaku? Apa yang kau tahu? Aku tidak sedang membicarakan mesin litografi. Lalu ceritakan padaku apa yang dia lakukan untukmu. Shen Sui duduk di kursi dan membuka tautan yang dikirim Liang Ruoxu. Ia menonton siaran langsung dengan bosan. Aku akan memberitahumu ketika ini selesai. Shen Sui tiba-tiba merasa seperti seorang wanita bersuami yang disiram air dingin. Dia bahkan belum menerima mas kawin, tapi dia sudah menempel padanya. Selain mesin fotolitografi, apalagi yang bisa diberikan Lin Yi padanya? Dia tidak tahu apa yang bisa dia tawarkan kepada Liang Ruoxu. Selain itu, dia sangat curiga dengan berita yang beredar daring. Lin Yi punya pacar. Bagaimana dengan putrinya? Namun, Shen Sui tidak menyebutkan hal ini. Dia merasa dengan standar putrinya, tidak mungkin dia akan mengejar pria yang sudah punya pacar. Ngomong-ngomong, terakhir kali aku ke rumahmu, maskernya merek apa? Lumayan bagus, kata Shen Sui. Aku akan memeriksanya dan kemudian memberitahumu, kata Liang Ruoxu. Tapi untuk saat ini, Nyonya Shen Sui, nona muda tertua keluarga Liang, Presiden Shen dari Citic. Mohon serius. Baiklah, baiklah. Aku akan membantunya memberikan beberapa ide. Bukankah itu alasanmu memintaku menonton konferensi pers, kata Shen Sui dengan nada meremehkan. Aku sangat mengagumimu. Ketika ayahmu mengejarku dulu, dia bertahan selama lebih dari 3 tahun sebelum aku benar-benar memperhatikannya. Kau sungguh beruntung. Kau baru berada di Zonghai selama lebih dari 3 bulan, tetapi kau hampir sepenuhnya membelot ke pihak lain. Kau putri Liang Chunxiao. Bisakah kau sedikit mengendalikan diri dan memberi ayah dan kakekmu sedikit muka? Jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu bangga kali ini, kata Liang Ruoxu. Bu, ibu tahu situasi di Lingyun Group. Menurut ibu, apa yang harus dilakukan Lin Yi untuk menstabilkan situasi saat ini? Dia harus menyingkirkan target itu dari punggungnya, kata Shen Sui. Pada titik ini, semua yang dia katakan salah. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tidak mencoba menjelaskan apapun dan menciptakan gangguan untuk mengalihkan perhatian.
Apakah itu akan berhasil? Dia harus melakukan ini selangkah demi selangkah, kata Sensui. Dia mengambil uang pemegang saham. Hal pertama yang harus dia tenangkan adalah hati pemegang saham. Dengan begitu, pasar akan stabil dan dia tidak akan berada dalam bahaya. Lalu, dia bisa menggunakan beberapa ratus juta sebagai subsidi dan menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Saya rasa tidak masalah untuk menstabilkan emosi para investor, tapi bisakah reputasinya dibeli kembali dengan uang? Apakah kamu benar-benar berpikir ada yang peduli dengan reputasi orang kaya, kata Sensui. Di mata mereka, tidak ada kapitalis yang baik. Sehebat apapun dirimu, mereka semua berpikir kamu melakukan hal-hal kotor secara diam-diam. Bahkan aku, ibumu, punya orang-orang yang berpikir bahwa aku mengandalkan tubuhku untuk sampai ke tempatku sekarang. Karena itu, reputasi orang kaya tidak penting di mata orang biasa. Dan Anda harus ingat bahwa internet tidak memiliki memori. Penelitian telah menunjukkan bahwa memori internet hanya bertahan 7 hari. Sebesar apapun suatu masalah, setelah 7 hari, semua memorinya akan memudar, jadi ini bukan masalah. Kedua, penampilan dan temperamen Lin Yi memang luar biasa. Setelah masalah ini selesai, Lin Yi akan langsung naik ke panggung dan mempromosikan diri. Wanita-wanita yang tergila-gila sepertimu pasti akan naik taksi dan membantu mereka pulih dengan cepat. Kau benar, gumam Liang Ruoxu, tapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Hei, apa maksudmu dengan wanita tergila-gila sepertiku? Jelaskan dirimu. Bab 568. Sesuatu yang besar telah terjadi. Siapa lagi kalau bukan kamu, tanya Sensui. Waktu kamu di Yanjing, banyak sekali yang mengejarmu. Banyak yang sehebat Lin Yi, tapi kamu abaikan. Kalian baru 3 bulan di Zonghai, tapi kalian sudah tinggal bersama. Aku tidak tahu apakah kalian ke Zonghai untuk bekerja atau untuk berkencan. Kerja, tentu saja. Aku tidak percaya padamu, kata Sensui. Bukan cuma aku yang nggak percaya. Seluruh keluarga kita juga nggak percaya. Lagi pula, ayahmu sudah menganalisis situasimu denganku kemarin. Kurasa analisisnya masuk akal. Apa kesimpulanmu? Kami menduga kamu dan Lin Yi mungkin bertemu online. Kalau tidak, kamu tidak akan bersikeras bekerja di Zonghai hanya untuk bertemu dengannya. Omong kosong apa ini? Apa aku tidak punya hal lain yang lebih baik selain berkencan dengannya lewat email, kata Liang Ruoxu, kalian harus serius. Lihat, kamu marah karena kita tepat sasaran. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Aku akan menelepon Lin Yi sekarang dan memintanya untuk tidak menjelaskan apapun. Dengan itu, Liang Ruoxu mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Lin Yi, tetapi setelah mendengar nada sambung, panggilannya ditutup secara otomatis. Tak seorang pun mengangkat. Liang Ruoxu menelepon lagi, tetapi situasinya masih sama. Baiklah, jangan menelepon dulu. Konferensi pers sudah dimulai, Sensui mengingatkan. Liang Ruoxu meletakkan ponselnya tanpa daya. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ia hanya bisa berharap Lin Yi akan menggunakan kecerdasannya dan melakukan apa yang dikatakan ibunya. Saat konferensi pers dimulai, Liang Ruoxu mengepalkan tangannya dengan gugup. Lin Yi tidur nyenyak kemarin, dan dia tidak tahu apakah Lin Yi sudah memikirkan solusinya. Nasib Lin Yi akan segera ditentukan. Pada saat ini, Sensui juga tertarik sambil menatap layar komputer. Ia benar-benar ingin tahu apakah Lin Yi akan melakukan apa yang disarankannya, karena solusinya adalah cara terbaik untuk menyelesaikan situasi saat ini. Jika dia melakukan apa yang diharapkannya, Lin Yi memiliki peluang 90% untuk mengukir namanya di masa depan. Jika tidak, jalan di depannya akan sangat sulit. Begitu seseorang mencapai posisi tinggi, itu akan jauh lebih sulit daripada berjalan di atas tali. Apakah orang itu dari Moody Waters? Liang Ruoxu dan Sensui terkejut mengetahui identitas Su Feng. Mereka berdua tahu bahwa Moody Waters LLC adalah dalang di balik masalah ini. Apapun motifnya, Ling Yun Group tidak akan mencari mereka. Mengapa orang bernama Su Feng ini muncul di sini? Tatapan ibu dan anak itu tertuju pada konferensi pers, bahkan Sensui, yang sebelumnya tidak terlalu peduli, menjadi sangat serius karena ini melampaui semua prediksinya sebelumnya. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Ling Yun Group dan pemilik Didi, Tuan Lin Yi. Pidato Su Feng sangat singkat. Semuanya disampaikan dengan efisien tanpa ada kecerobohan. Liang Ruoxu dan ibunya tercengang. Hasil ini di luar imajinasi mereka dan mereka merasa berhalusinasi. Moody Waters sebenarnya mengakui bahwa ini adalah berita palsu. Apa bedanya ini dengan bunuh diri? Bu, apakah hasil ini sesuai dengan harapan ibu? Ini bukan hanya bagus, ini adalah akhir dari rencana Zhao Mo. Mereka tidak bisa mengalahkan Lin Yi. Sensui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Yi ini sungguh mengesankan. Aku meremehkannya. Dia yang terbaik, jadi kamu tidak perlu terus-terusan menyombongkannya, kata Sensui.
Ngomong-ngomong, kamu belum cerita betapa banyaknya Lin Yi yang telah kamu lakukan. Rapatku ditunda, jadi kamu bisa cerita sekarang. Liang Ruoxu tersenyum misterius, lalu mengeluarkan dokumen yang telah ditandatanganinya dari bawah meja. Menurutmu ini apa? Dokumen. Kontrak. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan secara singkat isinya, kata Liang Ruoxu dengan bangga. Isi utama kontrak ini ada 3 poin. Pertama, Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar akan bekerja sama dengan Lin Yi untuk membangun pusat penelitian dan pengembangan obat kelas dunia. Dan, tanpa diduga, raut wajah Shen Sui tampak tidak bagus, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang buruk. Lalu Lin Yi berjuang keras dan membuat mereka setuju untuk menempatkan pusat penelitian dan pengembangan obat kelas dunia ini di Zonghai. Mendengar berita itu, Shen Sui tampak terkejut. Ia lebih memahami makna masalah ini daripada Liang Ruoxu. Melanjutkan. Kedua, mulai sekarang, obat-obatan yang dikembangkan di sini akan ditargetkan untuk pasar Huaxian, dan harga jualnya tidak akan melebihi 50% dari biaya produksi. Baiklah, silakan lanjutkan. Akhirnya, Lin Yi berhasil menurunkan harga obat-obatan khusus yang sangat tinggi yang telah dibicarakan Paman Chen dan yang lainnya selama bertahun-tahun hingga sepertiganya. Bukankah menurutmu ini kontribusi yang luar biasa? Selain itu, ada sesuatu yang mungkin belum kau ketahui. Lin Yi memintaku untuk menandatangani kontrak ini. Dia telah melakukan begitu banyak hal untukku, jadi aku tentu akan membantunya dengan segenap kekuatanku. Setelah Liang Ruoxu selesai berbicara, ia mengira ibunya akan memuji Lin Yi, tetapi ia tidak menyangka Lin Yi ternyata jauh berbeda dari bayangannya. Visi Liang Ruoxu tidak sebanding dengan Shen Sui. Dari sudut pandang orang awam, kondisi kedua dan ketiga mendatangkan manfaat besar bagi mereka, yang pastinya merupakan hal hebat yang akan bertahan selamanya. Namun, dari perspektif politik, berita pertama adalah hal yang sangat mengejutkan. Huaxia sedang berada dalam tahap perkembangan pesat, dan yang dibutuhkannya adalah organisasi-organisasi kelas dunia ini untuk meningkatkan popularitasnya di seluruh dunia. Jika pusat penelitian dan pengembangan obat ini didirikan di Zonghai, lupakan usianya, prestasi seperti itu pasti akan memungkinkan Little Mi untuk melewati pekerjaan provinsi dan bergabung dengan partai pusat. Shen Sui samar-samar menduga mengapa perusahaan air lumpur mundur pada saat ini. Itu karena Lin Yi telah mencapai hubungan kerjasama dengan Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar. Kaum kapitalis di Wall Street tidak akan membiarkan namanya tercoreng, jadi mereka menekan Moody Waters, dan inilah hasil langsungnya. Kenyataan bahwa Shen Sui dapat menebak semua ini hanya dengan petunjuk sederhana ini membuktikan bahwa dia pastilah seorang tokoh jenius. Bu, kulit ibu kurang bagus, ada yang salah, tanya Liang Ruoxu. Shen Sui tidak menjawab, malah bertanya, selain itu, apa lagi yang Lin Yi katakan? Beliau juga mengatakan bahwa setelah lembaga penelitian ini didirikan, kami akan mampu memegang kendali penuh atas lembaga ini. Apakah kamu sudah menceritakan hal ini pada Paman Chen? Saya menceritakannya kepada Paman Chen ketika saya sedang bekerja, dan dia tidak bisa berhenti tertawa. Sudah berakhir, sesuatu akan terjadi, kata Shen Sui dengan panik. Apakah ini masalah besar? Apa yang akan terjadi? Tentu saja ini masalah besar. Wajah Shen Sui serius, jika ini serius, bahkan aku mungkin tidak bisa mempertahankannya. Bab 569. Bahaya tersembunyi. Liang Ruoxu menatap layar dengan kaget. Ia tidak mengerti mengapa emosi ibunya bisa begitu berfluktuasi. Secara logika, jika Lin Yi meminta seseorang dari Moody Waters untuk menjelaskan masalah ini, seharusnya masalah ini akan selesai dengan sempurna. Peristiwa besar apa yang sedang dibicarakannya? Bu, apa yang terjadi, ceritakan dulu padaku. Nanti saja kita bicarakan. Aku perlu menelepon Paman Chenmu. Oh ya, kirimi aku nomor telepon Lin Yi nanti. Saya akan mengirimkannya kepadamu sekarang. Shen Sui menutup telepon dan menelepon Chen Sunji. Apakah Little Mi mengirimkanmu kontrak dengan Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar pagi ini? Tanya Shen Sui. Itu dikirim ke saya pagi ini. Saya terkejut ketika membacanya. Dari nada suaranya, orang bisa tahu betapa gembiranya Chen Sunji. Setiap hasil adalah sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan oleh manusia normal. Setidaknya, dia telah mencoba selama bertahun-tahun tetapi tidak berhasil. Meski begitu, Lin Yi melakukannya. Aku sudah memikirkannya. Meskipun ditandatangani oleh Little Mi, dia sudah memberitahuku dengan jelas bahwa Lin Yi lah yang mendapatkan barang-barang ini. Aku tidak bisa membiarkannya bekerja tanpa imbalan. Aku sedang mempersiapkannya untuk menjadikannya Sekretaris Jenderal Asosiasi Medis Huaxia. Anggap saja itu hanya jabatan nominal. Itu bisa memberinya sedikit kemudahan di masa depan. Tentu, tapi tunda dulu masalah ini. Kita tutup dulu beritanya. Menekannya. Chen Sunji sangat merasakan kemungkinan adanya hal lain yang terjadi. Kalau tidak,
Shen Sui tidak akan meneleponnya secara langsung untuk memberitahunya tentang hal ini. Baiklah, saya akan menyuruh sekretaris untuk menarik dokumennya terlebih dahulu. Benar. Ngomong-ngomong, jangan bicarakan ini dulu. Jangan laporkan informasi positif apapun tentang Lin Yi untuk sementara waktu. Baik, kakak ipar. Setelah menutup telepon, Shen Sui melakukan panggilan internal. Wang kecil, ke kantorku sebentar. Beberapa menit kemudian, seorang wanita dengan rok seragam abu-abu tiba di kantor Shen Sui. Nama wanita itu adalah Wang Li, dan dia adalah Wakil Presiden Hubungan Masyarakat dan Pemasaran di Citic Group. Presiden Shen, Anda mencari saya. Beritahu Departemen Hubungan Masyarakat untuk memikirkan cara menghapus semua informasi daring tentang Ling Yun Group. Semakin lengkap, semakin baik. Wang Li tampak curiga. Presiden Shen, Anda terutama menutupi semua berita tentang persaingan short selling ini, kan? Ya, kata Shen Sui. Lakukan yang terbaik untuk meminimalkan dampaknya. Saya akan mengaturnya sekarang. Wang Li keluar dari kantor. Shen Sui menyilangkan jari dan meletakkan sikunya di atas meja. Pikirannya berputar-putar. Kini setelah siaran pers berakhir, kemunculan Feng Zhu mengindikasikan bahwa Zhao Mo telah gagal dalam permainan penjualan pendek ini. Sekarang, saatnya Lin Yi melakukan serangan balik. Dengan kepribadian Lin Jingzhan yang pendendam, Lin Yi tidak akan berbeda. Tindakannya selanjutnya jelas. Dia ingin meningkatkan opini publik dan selanjutnya menaikkan harga saham. Namun, semua itu tidak penting. Dengan kata lain, hasil ini masih dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Zhao Mo dan 3 orang lainnya akan menderita dalam diam. Grup Huayin juga tidak akan ikut campur secara pribadi. Namun, arti sebenarnya dari masalah ini adalah kontrak yang ditandatangani Lin Yi dengan 7 perusahaan farmasi. Terutama yang pertama. Pendirian Pusat Penelitian dan Pengembangan Obat Kelas Dunia di Zhonghai pasti akan mendongkrak nilai saham Didi. Ini akan membawa banjir modal yang tak terhitung jumlahnya ke pasar saham. Tidak ada yang tahu berapa banyak peningkatannya. Pfizer dan ke-6 perusahaan farmasi tersebut tentu tidak akan melewatkan berita ini. Jika saatnya tiba, dampaknya mungkin seperti tsunami yang menghantam pasar saham. Namun, ini bukanlah efek yang paling mengerikan. Kemenangan gemilang Lin Yi dan melonjaknya harga saham Didi mungkin akan memberikan dampak yang tak terelakkan pada Huayin Group dan 3 keluarga lainnya. Dengan kemampuannya, tidak menjadi masalah baginya untuk menghentikan Huayin Group. Namun, jika semua orang dari keempat keluarga turun tangan, Lin Yi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika ini terjadi, ia tidak akan jauh dari kematian. Memikirkan hal ini, Shen Sui menggelengkan kepalanya. Ia tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Dia memang sedikit berlebihan. Dia dengan santai membuka pasar saham dan melihat tren harga saham. Ia langsung menyadari fenomena aneh. Harga saham Didi sudah mencapai batasnya sekitar pukul 10.10. Dilihat dari waktu, konferensi pers baru saja dimulai. Feng Zhu belum mengungkapkan berita pengkhianatannya. Secara logika, tren seperti itu seharusnya tidak terjadi. Meski begitu, Shen Sui segera memikirkan alasannya. Lin Yi pasti sudah merencanakan langkah ini sejak lama. Hal ini sangat membatasi peredaran saham, mencegah Zhao Mo dan 3 orang lainnya membeli saham individu dan mengembalikannya ke pialang. Jika dia benar-benar ingin membelinya, dia hanya bisa membayar dengan harga tinggi. Dengan cara demikian, tujuannya akan tercapai. Shen Sui menggelengkan kepalanya dan bergumam dalam hati, keempat bocah nakal ini diperankan oleh Lin Yi sendirian. Dia benar-benar hebat. Setelah itu, Shen Sui menelepon Lin Yi, tetapi tidak ada yang mengangkat. Grup Ling Yun, kantor Qixian Zhao. Pada saat ini, Lin Yi, Qin Han, dan yang lainnya sedang mendiskusikan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Adapun ponsel Lin Yi, telah dialihkan ke mode pesawat sehingga tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya. Lin tua, saham Didi sedang melonjak sekarang. Sekalipun mereka mampu membeli kembali semua sahamnya, bunga yang harus mereka bayarkan kepada broker tidak akan sedikit. Mereka pasti akan rugi, kata Qin Han. Hasilnya sudah diputuskan. Mereka pasti akan rugi, tapi sekarang tinggal berapa kerugiannya. Lin Yi terkekeh. Sekarang, kalian bertiga telah mengambil alih semua saham di tanganku, jadi aku punya arus kas yang cukup. Selama sirkulasi saham dijaga seminimal mungkin, aku bisa membuat Zhao Mo dan yang lainnya merugi. Tapi saya rasa itu belum cukup, kata Qin Han. Kita harus membiarkan saham terus naik agar menarik. Lin Yi terkekeh. Aku sudah memikirkannya. Aku akan segera mulai. Bos, apa rencanamu? Tanya He Yuan. Tentu saja, ciptakan tekanan publik, kata Lin Yi. Saya akan mengatakan bahwa kami akan bekerja sama dengan Zhonghai International Ratchet Track untuk membangun proyek Didi Sports Car. Kedua, saya mengumumkan pendirian Didi Ocean Business dengan dermaga Wangjiang. Kita harus mengerahkan segenap sumber daya yang kita miliki untuk membangun bisnis Didi Dining dengan Peninsula Hotel.
Berhasil atau tidak, itu urusan lain, kita harus membanggakannya dulu. Bos, Anda benar-benar jenius. Anda bahkan bisa memikirkan rencana seperti itu, kata He Yuan. Saya juga berpikir kita perlu mempublikasikan kegiatan amal secara luas. Ini akan merangsang pasar dan membangun citra bisnis yang baik bagi kita. Ini akan berdampak sangat penting bagi perkembangan kita di masa depan. Baiklah, lakukan apa yang menurutmu benar, kata Lin Yi. Singkatnya, kita hanya punya dua tujuan. Pertama, dan yang terpenting, kita harus mengurangi likuiditas saham sebanyak mungkin. Kedua, kita harus menaikkan harga saham dan membuat keluarga Zhao panik. Saya ingin mereka tidak bisa tidur atau makan dengan tenang selama periode ini. Bab 570. Didi gantung. Mendengar ide Lin Yi, Qixian Zhao dan He Yuan mengangguk berulang kali. Saya rasa jika proyek kolaborasi ini diumumkan, akan sangat efektif untuk menaikkan harga saham. Jika itu terjadi, saya rasa Zhao Mo dan yang lainnya tidak akan menangis lagi. Lin Tua, jika kau berkata begitu, aku punya ide, kata Qin Han. Kita bisa berkolaborasi dalam investasi Didi. Kalian bisa merancang platformnya, dan kami akan merancang teknologinya. Kita bisa mengadakan acara investasi skala kecil. Ketika saatnya tiba, kita bisa menginvestasikan sejumlah uang untuk mensubsidinya. Efeknya akan bagus. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, sepertinya kita bisa melanjutkan rencana ini, kata Liang Jinming. Kita sudah punya Didi Sports Charge dan Didi Ocean Business. Mari kita lengkapi Trinitas darat, laut, dan udara ini dan membentuk Didi Airlines. Saya belum memikirkan cara mengoperasikannya, tapi kita bisa mengumumkannya terlebih dahulu dan merangsang pasar. Karena kalian semua sudah membantu, aku tidak bisa tinggal diam, kata Gao Zongyuan. Bukankah keluargamu memproduksi gendongan? Bagaimana mereka bisa membantu? Tanya Qin Han. Anda bisa menjual tali gantungan. Bagaimana Anda ingin menjalankan bisnis ini? Apakah Anda ingin menawarkannya kepada orang-orang untuk gantung diri? Apakah Anda akan menawarkan mereka guci marmer putih sebagai imbalan karena membeli beberapa tali? Apa-apaan, Didi hangat. Proyek ini kedengarannya keren. Qin Han tertawa dan menepuk bahu Liang Jinming. Mengapa keluargamu tidak bekerja sama dengan Didi dan memulai era baru mencari kematian? Semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Qixian Zhao dan He Yuan juga tertawa terbahak-bahak. Pantas saja mereka bisa berteman dengan bos mereka. Imajinasi mereka memang hebat. Lin Yi mengambil ponselnya dan menyadari hari sudah siang. Ia hendak memanggil semua orang untuk makan siang. Dia masih harus pergi ke rumah sakit pada sore hari untuk menyelesaikan prosedur pengunduran diri. Singkatnya, waktunya sangat mepet. Cincin. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya dan akan makan. Aku ingat kamu bilang kamu mau ke rumah sakit untuk mengurus pengunduran dirimu nanti sore. Mau aku ikut? Aku sedang bersama seseorang, jadi aku tidak akan makan bersamamu. Tentu. Liang Ruoxu terdiam sejenak. Apakah ibuku meneleponmu? Kenapa dia meneleponku? Lin Yi curiga, aku sedang dalam mode pesawat tadi pagi, jadi mungkin aku tidak mendengarnya. Entahlah. Dia mungkin perlu bicara penting denganmu. Nanti aku kasih nomornya. Kamu harus cari waktu untuk meneleponnya lagi. Setelah beberapa kata sederhana, Lin Yi menutup telepon. Jangan duduk-duduk saja. Sudah hampir waktunya makan siang. Ayo makan dulu. Aku masih ada urusan nanti sore. Ayo pergi, aku lapar. Siang harinya, Lin Yi membawa Qin Han dan yang lainnya ke restoran Huayang. Setelah makan malam, mereka pergi ke rumah sakit. Suasana di rumah sakit tidak berbeda dari sebelumnya. Semua orang sangat sibuk. Bagi Lin Yi, tempat ini seperti surga. Apapun yang terjadi di luar, tempat ini tetap aman dan tenteram. Namun, mulai hari ini, dia harus meninggalkan tempat ini untuk sementara. Lin Yi menghela napas. Ia telah bekerja mati-matian selama sebulan. Beberapa pasien memberinya rokok, anggur, buah-buahan, dan sayuran, tetapi tak satu pun dari mereka mengiriminya spanduk sutra. Betapa tidak kompetennya. Setibanya di rumah sakit, Lin Yi tidak pergi ke Departemen Kardiologi, melainkan ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengurus pengunduran dirinya. Direktur Lin ada di sini. Melihat Lin Yi masuk, Direktur Sumber Daya Manusia, Chen Ping, menyambutnya dengan hangat. Meskipun Lin Yi hanya seorang direktur, ia kini menjadi sosok yang populer di rumah sakit. Bahkan Direktur Miao pun harus menyapanya ketika bertemu. Ia harus melakukannya dengan antusias. Saudari Chen, apakah Anda sibuk? Saya di sini untuk menyelesaikan pengunduran diri saya. Apakah sekarang waktu yang tepat? Hah, mengundurkan diri. Chen Ping tercengang. Direktur Lin, apa yang Anda katakan? Anda ingin mengundurkan diri. Chen Ping benar-benar tidak dapat memahami mengapa Lin Yi ingin mengundurkan diri.
Dengan level dan kekuatannya saat ini, jika dia bisa bertahan beberapa tahun lagi, dia tidak akan memiliki masalah menjadi kepala rumah sakit di masa depan. Jika dia mengundurkan diri sekarang, bukankah dia akan menghancurkan masa depannya? Aku akan pindah kerja. Terlalu melelahkan bekerja di rumah sakit. Lin Yi tersenyum. Kalau memungkinkan, bantu aku melakukannya sekarang. Aku bisa, tapi kamu kan sudah jadi sutradara. Sutradara lain harus menandatanganinya. Saya akan menemui Direktur Miao nanti. Anda bisa menyelesaikan prosedur pengunduran diri saya dulu. 10 menit kemudian, Lin Yi menandatangani prosedur pengunduran diri. Mendapatkan tanda tangan dekan hanyalah formalitas belaka. Setelah meninggalkan Departemen SDM, Lin Yi pergi ke Departemen Kardiologi. Setibanya di departemen, ia menyadari tidak ada seorang pun di dalam. Lin Yi mundur dan pergi ke pos perawat. Di mana Direktur Li dan yang lainnya? Kurasa mereka ada di kamar 812. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Kamar 812 adalah bangsa Liu Zihao. Ia baru saja selesai dioperasi kemarin. Ditambah dengan sifat khusus pasien tersebut, ia harus memberikan perawatan ekstra. Ketika mereka tiba di bangsal, dia melihat hampir semua dokter di departemen itu ada di dalam. Kakak Lin, kau sudah di sini. Qiao Xin adalah orang pertama yang melihat Lin Yi dan menyapanya. Bagaimana kabar bayinya? Bagus sekali. Semua pengukurannya sudah kembali normal, kata Qiao Xin. Terima kasih, Direktur Lin. Orang tua Liu Zihao membungkuk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jika kamu tidak menerima kami saat itu, anak kami pasti sudah tamat. Ini adalah hakku sepenuhnya, kata Lin Yi. Aku baik-baik saja. Aku hanya datang untuk melihat. Aku lega anak itu baik-baik saja. Baiklah, pemeriksaannya sudah selesai. Ayo kembali. Jangan ganggu istirahat anak itu, kata Li Chuhan. Namun, pada saat ini, Miao Guofeng masuk dari luar dan langsung menuju Lin Yi. Direktur Lin, semuanya baik-baik saja. Kenapa Anda tiba-tiba mengundurkan diri? Apakah Anda tidak puas dengan sesuatu? Tanya Miao Fengguo dengan getir. Beritahu saya jika Anda mengalami kesulitan. Saya akan membantu Anda mengatasinya. Mendengar berita pengunduran diri Lin Yi, semua orang yang hadir terkejut. Tidak seorang pun menduga dia akan memilih pergi. Namun, hanya Li Chuhan yang bisa menebak apa yang sedang terjadi. Lin Yi adalah seorang miliarder. Ia mungkin sangat ingin menjadi dokter, tetapi ia masih memiliki bisnis sendiri yang harus dikelola. Ia tidak bisa membuang-buang waktunya di sini. Wajar baginya untuk meminta pergi sekarang. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku harus mengesampingkan pekerjaan di rumah sakit untuk saat ini. Lin Yi tersenyum. Awalnya aku ingin mengambil posisi manajer, tapi aku merasa ini tidak benar. Aku tidak bisa ke toilet dan tidak buang air besar, jadi sebaiknya aku pergi saja. Tapi, aku mungkin akan kembali lagi nanti, jadi kamu tidak perlu memasang ekspresi sedih seperti itu. Kak Lin, kenapa kau pergi begitu saja? Ini terlalu mendadak, kata Qiao Xin sambil menyeka air matanya. Kendalikan dirimu, jangan membuatnya terlihat seperti aku menderita penyakit mematikan. Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka yang tahu akan mengerti bahwa aku sudah mengundurkan diri. Mereka yang tidak tahu akan mengira kau menghadiri pemakamanku. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.